Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas Sanshu Inu. Ya, setelah kita membahas Dogecoin, Shiba Inu, Kishu Inu, dan kemarin Baby Dogecoin, kayaknya nggak lengkap ya kalau kita nggak membahas meme coin yang satu ini, yaitu Sanshu Inu. Karena Sanshu Inu ini juga memiliki komunitas yang cukup besar dan penggemar yang cukup banyak juga di Indonesia. Jadi kita bahas bersama-sama sebagus apa sih potensi dari Sanshu Inu ini. Ya, ini adalah situs resminya ya, seperti biasa cukup bagus. Ini situsnya agak mirip sama Baby Doge, meskipun ada sedikit perbedaannya. Ini lebih gede. Kalau Baby Doge masih bayi, kalau Sanshu Inu itu udah gedean dikit, tapi modelnya hampir mirip ya. Sanshu Inu adalah sebuah community fokus ya, fokusnya kepada community dan 100% digerakkan oleh community. Sanshu ini sudah bisa dibeli di Uniswap ya, coba kita lihat di Uniswap. Nih kita lihat bisa ya, udah bisa dibeli di Uniswap. Kita tinggal menghubungkan wallet kita saja, bisa pakai MetaMask, Wallet Connect, Coinbase, Fortmatic, dan Fortis. Tinggal kita hubungkan dan kita langsung bisa membeli Sanshu ini menggunakan ETH kita. Jadi caranya itu gampang, simpel saja. Kita buka akun di MetaMask, terus kita pindahkan ETH, Ethereum kita ke MetaMask. Habis itu kita hubungkan MetaMask kita dengan Uniswap dan sudah, kita bisa langsung membeli Sanshu Inu. Sanshu, nih kita bisa langsung membeli Sanshu menggunakan ETH kita. Sesimpel itu Sobat Investor. Dan kita juga bisa melakukan farming ya. Nih lihat nih, bisa melakukan staking di sanshuinufinance.com di Dog Park. Dan ternyata kita bukan cuma bisa men-staking Sanshu saja, ternyata kita bisa juga men-staking Shiba, Dogecoin, dan koin-koin yang lain ya, untuk mendapatkan reward. Dan itu menurut saya cukup bagus ya, artinya Sanshu Inu ini nggak ingin maju sendiri, dia ingin maju bersama dengan teman-teman meme coin yang lain. Nah, dia men-state ya bahwa Sanshu Inu terinspirasi oleh Doge. Setelah suksesnya Doge, menginspirasi Sanshu ini untuk dibentuk, dan bedanya dengan Doge, dia memiliki batas maksimal ya. Batas maksimal dari koin Sanshu ini adalah 100.000 triliun token. Juta, miliar, triliun ya, 100.000 triliun token. Tapi meskipun suplai maksimalnya 100.000 triliun token, tapi sebenarnya sudah dibakar lebih dari setengahnya ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ya, sekedar info bahwa Sanshu Inu ini dibuat di atas kontraknya Ethereum. Oleh sebab itu, di Uniswap ya cara belinya dengan menukar Ethereum. Menurut situs resmi ya, Sanshu Inu itu sudah diklaim memiliki holder sebesar 37.000 holder lebih ya. Ini by the way meskipun lahirnya lebih dulu daripada Baby Dogecoin, karena menurut CoinMarketCap itu sudah ada dari 12 Mei tahun 2021 ya, data terlamanya. Ternyata secara holder itu masih kalah dengan Baby Dogecoin. Baby Dogecoin yang kemarinnya yang sampai 200 ribuan holder lebih. Dan ini baru 37.000 holder. Ya, meskipun tidak bisa dibilang sedikit juga ya, jumlah 37.000 holder itu sudah terhitung cukup banyak untuk koin yang baru di launching. Ini data terlamanya itu di sekitar tanggal 12 Mei. Dengan trading volumenya 87.000, dengan Telegram membernya 13.000, dan returnnya diklaim sampai 1 juta %. Wow, mantap. Dan ini apa yang ditawarkan lagi? Token burn. Token Sanshu ini sudah di burn sebesar 58%. Wow, ini banyak sih dari 100.000 triliun token, meskipun jumlahnya juga masih banyak ya, tapi intinya sudah di burn lebih dari separohnya. Dan ini yang menarik, yang juga beda dari Dogecoin adalah setiap 1% dari transaksi itu akan didistribusikan kepada semua holdernya. Jadi ini hampir mirip sama Baby Dogecoin ya, di mana kita mendapatkan token baru hanya dengan kita menghold token Sanshu ini saja. Jadi kita tinggal beli Sanshu ini sebanyaknya kita mau, kemudian kita hold saja di Uniswap dan kita lihat. Setelah beberapa waktu, maka token dari Sanshu ini milik kita akan semakin bertambah. Dan fair launch. Fair launch ini artinya developer tidak memiliki tokennya sama sekali ya. Tidak ada manipulasi, tidak ada whale atau paus, hanya dikelola oleh komunitas. Dan memang langsung di state ya, community focus, yang artinya berfokus kepada komunitas. Dan tidak ada paus ataupun developer tidak mengontrol jumlah token yang banyak. Dan yang kita lihat dari roadmap-nya, token fair launch ya, ERC20 token. Artinya Sanshu itu dibuat di atas Ethereum. Dan safety 100% dari liquidity provider token, 100% dari liquidity provider token dikirimkan ke Vitalik. Wow, jadi whale-nya Vitalik dong. Ini mirip kayak Shiba ya.
yang memberikan jumlah yang sangat besar dari tokennya itu kepada Vitalik Buterin. Dan marketing, wajar. CoinGecko listingnya ini udah ada di CoinGecko, ini udah cukup lama juga, datanya udah cukup lengkap. Dan website reward, Sansu Inu Finance ini ya, sudah di reward. Dan smart contract audit, sudah diaudit juga sepertinya, bagus. Dan marketing expansion, dan we plan to reach ini yang belum ya, ini yang agak sedikit tertinggal dengan Baby Dogecoin. Baby Dogecoin sudah sukses ditweet oleh Elon Musk yang membuat harganya semakin melambung, tapi Sansu Inu sepertinya masih belum ya membuat pergerakan dari Sansu ini cukup tertinggal oleh Baby Dogecoin. Tapi bukan berarti tanpa perkembangan ya, tetap bagus kok perkembangannya. Dan CoinMarketCap listing di CoinMarketCap juga sudah ada ya, nanti kita lihat. Dog Park tuh ini ya. Nah ini dia, yang mana kita bisa men-staking meme coin kita ke sini untuk mendapatkan reward. Jadi dari roadmap yang terjauhnya juga sudah di launching, yang artinya perkembangan dari Sansu Inu cukup bagus ya, karena dia juga memiliki swapnya sendiri. Sansu Inu swap sendiri ya, langsung bisa diaplikasikan ya. Dan ini kontraknya sudah diaudit oleh techrate.org. Ini techrate ya udah ada, sudah diaudit. Dan artinya Sansu Inu adalah koin yang beneran ya, bukan kaleng-kaleng, karena sudah diaudit secara resmi. Dan ini ya, kita lihat udah di burn. Sansu Inu sudah beberapa kali memburn tokennya. Yang pertama itu sekitar 73 hari yang lalu sebesar 49.000 triliun. Banyak sekali. Kemudian di burn lagi sebesar 5 ribuan triliun. Dan kemudian burn lagi sebesar 8 ribuan triliun. Itu cukup banyak ya, yang artinya ya lebih dari 50% ya sudah di burn. Artinya berarti memang benar proyeknya. Dan sekarang beberapa koin secara kecil di burn juga. Sansu Inu adalah koin atau token yang bersifat deflasi. Kenapa? Karena setiap 1% dari transaksi itu akan di burn atau dibakar, dan 1%-nya akan didistribusikan kepada holdernya, yang membuat jumlah token kita juga akan semakin bertambah. Dan selain token kita bertambah, juga nilai dari token kita akan semakin meningkat karena sebanyak 1% itu terus-menerus di burn. Dan itu bagus ya, ini lebih bagus daripada Dogecoin yang tidak ada batas maksimalnya dan bahkan tidak ada wacana untuk memburn. Ini kelihatan sekali bahwa meme token yang baru itu sifatnya lebih ke arah deflasi ya, yang nilainya semakin meningkat dan juga memberikan reward yang bagus. Ini menurut saya yang oke, yaitu selain Sansu Inu juga ada Baby Doge yang kemarin juga bagus sekali. Next, sekarang kita lihat di situs CoinMarketCap, dan ternyata peringkat dari Sansu Inu masih sangat rendah ya, karena peringkatnya masih di angka 2661 di CoinMarketCap. Dan itu peringkat yang sangat micin ya, harap hati-hati. Dan jika kalian ingin men-staking Sansu, pastikan kalian sudah memahami ya bahwa high risk, high return. Memang peringkatnya masih sangat kecil ya di 2691, tapi jika kalian yakin dan ternyata kalian benar, maka potensi dari kenaikan dari Sansu ini itu juga masih bisa sangat meningkat, sangat signifikan ya, karena peringkatnya masih sangat kecil. Tapi juga harap dipikirkan bahwa di balik peringkatnya yang kecil itu juga tersimpan resiko ya. Siapa tahu Sansu ini itu kurang diminati oleh komunitas, tentunya hal itu akan membuat harganya agak susah untuk dikerek naik. Secara kapitalisasi pasar masih terlalu kecil ya, belum ditulis di CoinMarketCap. Di CoinGecko juga masih belum ditulis. Next, lanjut kita lihat bahwa Sansu Inu sudah turun dari titik tertingginya sebesar 93%. Wow, ini penurunannya sangat luar biasa sekali ya, dengan harga tertingginya dicapai di tanggal 12 Mei tahun 2021 atau sekitar 2 bulan yang lalu. Yang artinya sekarang sebenarnya adalah titik beli yang bagus untuk hold jangka panjang bagi siapapun yang yakin dengan masa depan dari Sansu Inu. Karena sekarang persaingan dari meme coin juga semakin ketat ya. Ya bisa saja kita sih kalau kita mau menghold semuanya saja, kita hold Dogecoin, kita hold Shiba Inu, kita hold Sansu Inu, kita hold Kishu Inu, dan yang terakhir, yang terbaru kita bisa hold Baby Doge. Tapi kalau menurut saya sih lebih bagus hold 1 atau 2 saja yang menurut kita paling yakin dengan masa depannya, dan tunggu saja biar kita nggak pusing gitu. Kalau kita menghold kebanyakan koin juga kita pusing juga kan untuk memantau perkembangannya. Dan holdlah jangka panjang ya, karena meme coin seperti ini kita tidak akan pernah tahu kapan terbangnya ya. Oleh sebab itu akan lebih baik jika kita hold minimal 1 tahun lah, karena kita lihat nih sejak 2 bulan yang lalu
setelah turun itu harganya sekarang ke arah sideways ya. Harganya juga masih sangat rendah sekali ya. Sekarang itu di harga 0,00001 rupiah. Dan bahkan hari ini turun sebesar 10%. Next kita lihat menurut situs CoinGecko, ini dalam 24 jam terakhir, Sansu Inu token sudah turun sebesar 10,5%. Dalam 7 hari terakhir ternyata sudah naik sebesar 32%. Dalam 14 hari terakhir ternyata sudah turun sebesar 26%. Dan dalam 30 hari terakhir ternyata masih naik sebesar 15%. Dari model kenaikan seperti ini terlihat bahwa Sansu Inu itu ke arah sideways ya. Kenaikannya itu naik turun seperti ini. Dan sideways. Dan pola sideways ini adalah pola yang menurut saya sudah cukup aman ya jika kita ingin masuk dan hold untuk jangka panjang ya, karena sudah naik turun. Artinya tinggal kita hold, membeli, dan kita menunggu saat di mana koin ini terbang. Dan kemungkinan untuk jatuh lagi juga udah kecil karena harganya udah sangat sideways ya, naik turun seperti ini. Sekarang turun 10%, naiknya 32%, turun 26%, dan naik 15%. Artinya sekarang adalah waktu yang cukup bagus untuk membeli jika sobat investor percaya dan yakin dengan masa depan dari Sansu Inu ini. Nah, masalahnya sekarang di TradingView juga kita masih belum ada datanya ya untuk Sansu Inu, jadi kita nggak bisa meneliti chartnya, hanya bisa menduga dari proyeknya saja yang menurut saya kalau dilihat dari proyek cukup potensial. Secara konsep Sansu ini terbilang cukup bagus ya. Sekarang tinggal dukungan dari komunitas. Apakah komunitasnya semakin banyak? Karena semakin banyak orang yang masuk ke Sansu ini otomatis akan mendrive harganya akan kembali naik. Ini sejak di launching cenderung turun, tapi dalam 1 bulan terakhir ini kita lihat harganya cenderung sideways, tapi meskipun sideways cenderung naik ya. Oke, segitu dulu pendapat saya tentang Sansu Inu. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk membeli Sansu Inu atau masih ingin wait and see? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya ya. Mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual koin apapun. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay smart, salam investasi.